dan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan nikmat pada diri kita dan bahkan menambahkannya. Para ulama mengatakan an-ni'am idza lam tushkar tuslab. Nikmat ketika tidak disyukuri maka akan dicabut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam. Kajian di pagi ini kita masuk pada hadis yang ke-417. Hadis masih dalam pembahasan seputar jihad. Hadis ini datang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga sementara beliau masih berjalan di atas muka bumi, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kanat amwalu bani an-Nadir mimma afa Allahu ala rasulih mimma lam yujif alaihi al-muslimuna bi khailin wala rikabin. Beliau radhiyallahu an mengatakan bahwa harta rampasan perang dari Bani Nadir. Bani Nadir mereka adalah suku Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah. Maka harta rampasan perang dari Bani Nadir tersebut itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yujif alaihi almuslimuna bi khailin wala rikabin, tanpa mereka mengerahkan, tanpa kaum muslimin mengerahkan unta maupun kudanya. Wa kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalisan, dan harta tersebut murni milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'zilu nafaqata ahlihi sanatin, dan Nabi SAW menyisihkan dari harta rampasan yang disebut dengan fai tersebut untuk nafkah keluarganya selama setahun. Dan wa ma baqiya yaj'aluhu fil qura'i was silahi 'uddatan fi sabilillah azza wa jal, dan adapun sisanya maka dijadikan sebagai pengadaan kuda dan juga peralatan perang sebagai bentuk persiapan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang masih berkaitan dengan jihad. Berbicara tentang status harta rampasan perang, status harta yang dikuasai oleh kaum muslimin dari hartanya orang-orang kafir ketika terjadi medan perang atau ketika terjadi peperangan. Maka harta yang didapatkan oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir ketika terjadi peperangan itu ada dua jenis harta. Yang pertama adalah ghanimah, dan yang kedua adalah fai. Adapun ghanimah, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, adalah harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin setelah berkecamuknya medan perang. Setelah berkecamuknya peperangan, dan kemudian peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, dan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir tersebut itu adalah sebagai harta ghanimah. Dan kita juga telah berbicara tentang harta ghanimah, bahwa harta ghanimah tuqsamu bainal mujahidin ala ma sabaq bayanu. Bahwa harta ghanimah itu statusnya dibagikan untuk para mujahidin, orang-orang yang ikut di dalam medan perang dari kalangan kaum muslimin. Itu harta ghanimah.
Dan dalam hadis ini disebutkan tentang fai. Apa itu fai? Maka fai adalah yatakawwan mimma tarakahul kuffar min ghairi qitalin. Adalah harta yang terdiri dari harta yang terdiri dari pendapatan kaum muslimin dari peperangan melawan orang-orang kafir, namun tidak terjadi peperangan. Karena apa? Karena min ghairi qital, tidak terjadi qital. Kenapa? Karena tarakuhu faza'an minal muslimin. Karena mungkin orang-orang kafir tersebut lari tunggang langgang, khawatir takut dari kaum muslimin sehingga meninggalkan semua yang ada tanpa mereka melawan, tanpa perlawanan. Maka harta yang ditinggalkan itu disebut dengan fai, disebut dengan fai. Dan itu didapatkan dengan sebab ditinggalkan oleh orang-orang kafir tanpa perlawanan. Adapun ghanimah itu didapatkan dengan sebab peperangan yang berkecamuk dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu bedanya antara ghanimah dengan fai. Dan fai peruntukannya adalah yakunu li baitil mal, yakun lil maslahatil ammati baitil mal wa huwa min mawaridi baitil mal lil muslimin. Maka fai peruntukannya adalah bukan untuk yang ikut di dalam pemberangkatan untuk berperang, tetapi fai itu ketika didapatkan maka peruntukannya untuk baitul mal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Maka fai ini pembagiannya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Baitul Mal. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak untuk membagi kepada siapa dan kepada siapa. Adapun apa yang terjadi dalam hadis ini, maka ini terjadi pada saat kaum muslimin berperang melawan Bani Nadir. Berperang melawan Bani Nadir. Hal itu terjadi setelah peperangan perang Badar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya setelah perang Badar. Namun awal mula dari cerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari kota Mekah ke Madinah dalam rangka berhijrah. Kemudian ketika datang ke kota Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati adanya orang-orang Yahudi. Beberapa suku dari kalangan orang-orang Yahudi berada di sekitar kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka hidup dengan agama mereka, membiarkan mereka dengan kehidupan biasa lumrahnya, mencari nafkah, kemudian harta mereka juga terlindungi, sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mapan di kota Madinah, tidak kemudian diperangi, namun dengan syarat. Ada 3 syarat yang harus disepakati. Syarat tersebut adalah yang pertama, alla yuqatilu al-muslimin, memiliki perjanjian bahwa mereka tidak memerangi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Ini perjanjian yang pertama. Yang kedua, wa alla yunasiru man qatalahum, tidak melakukan tidak ikut berkiprah dalam memerangi kaum muslimin dengan orang-orang yang hendak memerangi kaum muslimin. Ini perjanjian yang kedua. Yang ketiga, wa ayyudafi'u 'anil madinati man aradaha bisu, ikut di dalam menjaga keamanan kota Madinah dari musuh-musuh yang hendak menyerang kota Madinah. 3 syarat ini
dikemukakan ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Yahudi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka hidup, membiarkan mereka hidup bersama kaum muslimin di kota Madinah, ya. Dan mereka orang-orang Yahudi seperti biasa hidup mereka, bekerja, mereka juga beribadah dengan ibadah yang mereka yakini, dibiarkan. Tetapi dengan adanya perjanjian tiga ini, perjanjian yang pertama, mereka tidak memerangi Nabi dan kaum muslimin. Yang kedua, mereka tidak ikut serta dalam tidak ikut serta dengan orang-orang yang memerangi Nabi dan kaum muslimin. Dan yang ketiga, mereka ikut serta di dalam menjaga keamanan kota Madinah dari serangan orang-orang yang ingin menyerang kota Madinah. Maka fatammal ahdu bainahum ala hadza, ya, perjanjian ini kemudian berlaku, ya, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir dan juga dari kalangan, ya, yang lainnya, karena di kota Madinah pada saat itu, ya, ada Bani Nadir yang dari kalangan orang-orang Yahudi, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ya. Maka ternyata Bani Nadir adalah suku yang pertama kali mereka melakukan pengkhianatan. Dan demikianlah kebiasaan orang-orang Yahudi yang mereka memiliki kebiasaan berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum." Ya. Mereka ini, orang-orang Yahudi ini, suka melakukan suka berjanji, namun kemudian setelah mereka berjanji, ya, mereka lempar janji itu, mereka khianati, ya, perjanjian tersebut, ya. Dan itu adalah kebiasaan mereka dan juga terjadi pada suku Bani Nadir yang mereka berkhianat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maka terjadinya pencobaan pembunuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan, ya, memerangi kaum muslimin atau ikut serta membantu dalam memerangi kaum muslimin, ini adalah perjanjian. Tetapi mereka berkhianat, bahkan dengan tidak hanya sekedar memerangi kaum muslimin, tetapi mencoba pembunuhan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah pengkhianatan yang sangat besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir pada saat itu. Ceritanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau ketika terjadi adanya pembunuhan dari kalangan kaum muslimin, ada seorang muslim yang bernama Amr bin Umayyah, beliau, ya, salah membunuh, salah di dalam membunuh. Dia kira orang dari kalangan Bani Kilab ini adalah orang kafir yang ingin berperang, kemudian dibunuh sama Amr bin Umayyah, dan ini masuk kategori pembunuhan. Namun ternyata ini adalah pembunuhan qatlu khata atau qatlu ghairul amd, ya, pembunuhan yang tidak disengaja karena mau atau salah, karena dia taunya ini adalah qatlu khata, ini taunya ini adalah orang kafir yang layak memang untuk dibunuh dari kalangan kafir harbi, namun ternyata ini bukan dari kalangan kafir harbi. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Amr bin Umayyah ini untuk membayar diat. Ya. Kaum muslimin mendapatkan kewajiban untuk membayar diat atas terjadinya pembunuhan kepada dua orang dari kalangan Bani Kilab. Ya. Karena di antara kesepakatannya saling membantu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Bani Nadir dalam rangka, ya, liya'khudha minhumul musa'adah,
meminta ya bantuan untuk menunaikan diat ini. Meminta bantuan untuk menunaikan diat ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Bani Nadir. Maka kemudian Bani Nadir di awal dia mengatakan ya akan melakukan bantuan tersebut, dan Nabi SAW dipersilakan untuk duduk. Maka Nabi SAW duduk. Bainama huwa jalis fi makanin. Ternyata ketika Nabi SAW duduk ya di tempat yang dipersilakan oleh Bani Nadir, maka ja'ahu Jibril. Malaikat Jibril datang, ya akhbarahu anna al-yahud yata'amaruna liqatlih. Mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa orang-orang Yahudi ini sedang bermusyawarah untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW pada saat itu berangkat ke Bani Nadir bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, dan juga beberapa sahabat yang lainnya. Duduk Nabi dan sahabat yang lain di situ. Kemudian ya orang-orang Yahudi Bani Nadir juga di tempat yang lain duduk dan mereka melakukan musyawarah. Dan mereka di antara musyawarah yang disebutkan bahwa siapa yang siap untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi SAW dengan cara menjatuhkan batu dari atas. Ya. Karena Nabi SAW duduk ini di bawah bangunan, ya, bawah tembok. Kemudian ada orang-orang Yahudi ini inisiatif untuk melakukan percobaan pembunuhannya adalah dengan cara menjatuhkan batu dari atas. Dan hadis ini seingat kita pernah baca dalam kitab Umdatul Ahkam ini juga. Kemudian ada seorang Yahudi ya, dari kalangan Bani Nadir yang bernama Amr bin Jahsh siap untuk melakukan itu. Ya. Namun Nabi SAW telah lebih dulu tahu rencana orang-orang Yahudi tersebut melalui pengkabaran dari malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi SAW ya berdiri tanpa mengabarkan kepada para sahabat, ya berdiri dan langsung pergi begitu saja. Ka'annahu yuridu qada'a hajati, seperti ingin melakukan hajat saja begitu saja tanpa berbicara apapun, dan para sahabat ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya ya, oleh para sahabat apa yang terjadi, maka Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, bahwa orang-orang Bani Nadir ya ingin melakukan percobaan pembunuhan, dan itu dikabarkan oleh malaikat Jibril. Maka Nabi SAW pergi, dan Nabi SAW pun pergi ke kota Madinah, pulang ya. Maka Nabi SAW kemudian menyiapkan pasukan dan mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Bani Nadir agar mereka keluar dari tempat mereka. Namun, dan itu diberikan waktu, disebutkan dalam riwayat 10 hari. Namun ternyata terdapat ulah orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang melakukan provokasi ya, kepada Bani Nadir agar mereka melakukan perlawanan. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan janji untuk memberikan bantuan 2.000 pasukan. Namun ternyata hari yang dijanjikan telah datang dan pasukan pun bantuan tidak datang, ya, bantuan pasukan tidak datang, yang kemudian pasukan kaum muslimin datang menyergap ya, dan mengepung ya di luar ya. Dan kemudian pada saat itu Bani Nadir melakukan perlawanan dengan seadanya, sehingga mereka melakukannya di dalam dengan ya di dalam benteng ya. Kemudian mereka teruntungkan dengan kondisi lapangan yang ada, di mana mereka dikelilingi oleh pohon kurma. Maka Nabi SAW pada saat itu untuk menampakkan kekuatan kepada mereka ya, maka Nabi SAW memotong pohon-pohon kurma pada saat itu.
Ya. Namun hal ini khusus pada kejadian saat itu. Maka kemudian Bani Nadir pun ya, merasa takut dengan keadaan yang kemudian Nabi SAW meminta mereka untuk keluar. Maka mereka memenuhi permintaan Nabi SAW yang pada akhirnya mereka keluar, dan mereka menginginkan bahwa dengan keluarnya mereka membawa apa yang bisa mereka bawa. Dan Nabi SAW izinkan untuk hal itu. Maka mereka pun keluar ya. Kebanyakan di antara mereka pergi ke Syam. Ya, mereka pergi kebanyakan ke Syam. Kata Syaikh Fauzan, wa kharaju minal Madinah ila biladis Syam. Mereka keluar dari kota Madinah menuju kota Syam yang tentunya jauh ya. Karena Syam yaitu daerah ya Palestina, ya, daerah Palestina. Yaitu di antara bagian dari Syam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kejadian ini di dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah." Ya. Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan mereka orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dari rumah-rumah mereka pada awal pertama kali pengusiran. Dan pengusiran terakhir terjadi atas orang-orang Yahudi ya, pada saat masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan mereka diusir keluar ke Khaybar ya. Ma dhanantum ay yakhruju, kalian tidak mengira mereka akan keluar, dan mereka pun mengira bahwa mereka akan ya terhalangi dan terbentengi dari azab Allah Subhanahu wa taala ya. Taib, maka orang-orang Bani Nadir keluar ya tanpa terjadi kecamuk perang ya. Ya hanya terjadi pengepungan saja ya, tidak terjadi kecamuk perang ya. Oleh karenanya kemudian orang-orang Bani Nadir ini keluar dan meninggalkan banyak hartanya yang tidak bisa mereka bawa. Ya. Maka harta tersebut yang ditinggal oleh Bani Nadir, ya maka itu disebut dengan al-fai, ya, disebut dengan fai, ya. Bukan disebut dengan ghanimah. Dan fai itu memiliki hukum khusus, ya, bahwa fai itu ya, sosok yang memiliki hak untuk membaginya adalah Nabi SAW, dan Nabi SAW pada saat mendapatkan fai dari Bani Nadir, Nabi SAW mengutamakan pembagian kepada orang-orang dari kalangan muhajirin karena mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan ya. Mereka orang-orang yang sangat membutuhkan, kecuali hanya dari kalangan Ansor, dua sahabat yang kemudian diberikan bagian karena keduanya adalah orang yang sangat miskin, sehingga Nabi SAW ya memberikan bagian kepada dua sahabat tersebut. Selebihnya untuk untuk kalangan muhajirin. Dan disebutkan dalam hadis ini bahwa fai tersebut ya, karena Rasulullah SAW ya'zilu nafaqata ahlihi. Ya, dalam pembagiannya juga Nabi SAW menyisihkan untuk nafkah keluarganya sanatin, untuk 1 tahun lamanya. Wa ma baqiya yaj'aluhu fil qura'i wasilahi 'uddatan fi sabilillah. Dan sisanya Nabi SAW jadikan sebagai persiapan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk pengadaan kuda dan juga pengadaan senjata. Maka di antara hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, dan ini adalah pelajaran yang sangat penting, adalah annahu la ba'sa ayyadakhirul insanu quta sanatih. Bolehnya seseorang menyimpan ya, menyimpan harta, menyimpan makanan pokoknya ya untuk 1 tahun. Ya, boleh seseorang nyimpan ya, ini stok saya untuk 1 tahun ke depan ya. Maka ini hal yang diperbolehkan sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi SAW.
Wa anna hadza la yunafi at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan ini tidak menafikan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kemudian kita berpikir udah tawakal saja, yang ada hari ini kita habiskan hari ini. Selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Kita menyimpan untuk 1 tahun sebagaimana itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tidak menafikan rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jal, dan justru ini adalah min ittikhadhil asbab, bagian daripada mengambil sebab dan bagian daripada ikhtiar, ya, untuk bagian daripada ikhtiar memberikan nafkah kepada keluarga. Taib, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, hadis yang datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ajran Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dummira minal khayli minal hafya ila thaniyatil wada'. Nabi SAW memacu kuda pacuannya, ya, kuda pacuannya minal hafya ila thaniyatil wada', dari daerah yang bernama Hafya ke atau sampai daerah yang bernama Thaniyatil Wada', ya. Wa ajra ma lam yudammar min ats-thaniyati ila Masjid Bani Zuraiq. Kemudian Nabi SAW memacu kuda yang bukan kuda pacuan, ya, dari Thaniyatil Wada' ke Masjid Bani Zuraiq, ya, ke Masjid Bani Zuraiq. Dan Abdullah ibnu Umar mengatakan, wa kuntu fi man ajra, dan aku termasuk di antara yang memacu kuda pada saat itu. Dan Sufyan mengatakan, minal hufya ila thaniyatil wada' 5 amyal au 6. Jarak antara hufya atau hafya, ya, ke Thaniyatul Wada' itu kurang lebih 5 sampai 6 mil. Dan dari Thaniyatul Wada' ila Masjid Bani Zuraiq milun. Kemudian jarak antara Thaniyatul Wada' ke Masjid Bani Zuraiq itu kurang lebih 1 mil. Ya. Perlu kita ketahui, Nabi SAW membedakan, ya, kuda yang dipacu dengan 2 jenis. Berarti ada 2 jenis kuda. Ada 2 jenis kuda. Namun sebelum itu kita membaca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan hadis ini memiliki faidah bahwasanya i'dadul uddah lil jihad fi sabilillah, bahwa hendaknya kita melakukan persiapan, ya, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara persiapan untuk jihad adalah i'dadul khayl lil jihad fi sabilillah, menyiapkan kuda untuk, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara persiapan jihad adalah menyiapkan kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Maka kuda perang itu adalah a'zamu adawatil jihad. Kuda perang itu termasuk di antara hal yang besar perannya di dalam berperang. Karena kuda itu tasluhu fi kulli zamanin wa makan. Karena kuda itu mampu, bertahan di semua waktu dan tempat. Di padang pasir dia bisa, ya, di zaman kapanpun, pada masa silam maupun pada masa saat ini, kuda itu tetap bisa digunakan. Ya, maka sebagian orang, ya, ada yang kemudian ya, dengan kudanya di zaman modern sekalipun masih eksis, ya, dan itu tidak apa-apa, ya. Fa'idadul khil hadza amrun mustahab, bahkan kata Syekh Shalih Fauzan, menyiapkan kuda untuk berjihad itu adalah hal yang dianjurkan, ya, hal yang dianjurkan.
li'annahu minal quwwati allati amara Allahu bi'i'dadiha, karena ini termasuk di antara kekuatan yang Allah perintahkan untuk kita siapkan. Kemudian hal yang bisa kita ambil pelajaran juga, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah annal khail hadhihi tudarrab 'alal jihad. Ya. Bahwa kuda perang ini juga hendaknya dilatih untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuda perang, kuda itu bukan hanya sekedar jadi pajangan, hanya sekedar jadi ya kebanggaan, tidak. Kalau kita punya kuda, maka hendaknya kuda itu dilatih. Ya, dilatih untuk lari, dilombakan. Ya, ini bagian daripada menyiapkan kuda yang layak untuk terjun di medan jihad, ya. Bi an tasta'miluha fi sibaqi wal midmar. Ya, kita bisa gunakan untuk menguji dia dengan perlombaannya, ya, dipacu kudanya, ya. Kemudian juga kita siapkan dengan cara midmar. Midmar itu bagaimana maksudnya? Ini yang perlu kita pelajari, karena Nabi SAW menjadikan adanya dua model kuda. Ya, jarak yang ditempuh oleh kuda ini dibedakan dengan dua model kuda. Satu dengan jarak 5-6 mil, kuda yang ini. Kemudian satu dengan jarak 1 mil, kuda yang ini. Kuda yang Nabi SAW jadikan dipacu antara daerah yang namanya Hafya dengan Thaniyatul Wada, itu kuda yang midmar, ya. Midmar itu yang bagaimana? Midmar itu adalah kuda yang annaha tu'talil al-ulf, al-uluf. Kuda yang dikasih makan, kemudian dia menjadi berisi, kemudian perlahan yuqallilu anha al-ulf syai'an fa syai'an. Kemudian perlahan makanan itu dikurangi sedikit-sedikit, ya. Untuk apa? Hatta tadmur, sampai kuda itu tidak kemudian kegemukan, tetapi kuda itu jadi mungkin kuda yang langsing, ya, kuda yang dengan gerakannya bisa lebih leluasa, ya. Ya, maka itu tujuan daripada Nabi SAW menjadikan kuda itu adalah kuda yang lebih leluasa untuk dijadikan gerak, ya. Dan kuda ini disiapkan oleh Nabi SAW dengan cara dilombakan dari Hamya ke Thaniyatul Wada yang jaraknya 5-6 mili. Ada yang duduk deh. Duduk sama-sama. Karena ini kuda yang memang disiapkan untuk kuda pacuan. Ya, dan sudah diproses, nggak kemudian kuda itu tiba-tiba dijadikan pacuan yang jaraknya jauh, tapi sudah diproses dulu, dari pemberian makanan, dari latihannya sudah diproses. Pemberian makanannya itu bukan kuda yang dibebaskan makan dengan sesukanya, tetapi kuda yang ya dalam pemberian makanannya diatur sehingga kuda itu bisa tetap gagah dan bisa tetap secara body, ya, body yang leluasa untuk berlari, ya. Maka ini kuda yang sudah disiapkan, sehingga Nabi SAW pun ketika kemudian memacu kuda yang jenis sudah disiapkan ini dengan jarak yang jauh, maka itu adalah hal yang wajar, ya. Dan ini justru menunjukkan betapa Nabi SAW ar-rifqu bil hayawan, berlemah lembut kepada hewan. Tidak kemudian tanpa pandang bulu, yang namanya kuda, semua kuda harus mampu berlari dengan sekian mil. Tidak. Nabi SAW membedakan kuda yang sudah dilatih, kuda yang sudah diproses yang sedemikian rupa, maka kemudian diberikan mungkin beban, ya, beban untuk berlari dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan kuda yang tidak, ya.
Maka ini pelajaran yang penting buat kita adalah, kata Syekh Shalih Fauzan, hendaknya kita juga berlemah lembut kepada hewan. Sebagaimana Nabi SAW berlemah lembut kepada hewan dengan cara membedakan bebannya kepada hewan tersebut. Maka demikianlah kita hendaknya juga tidak kemudian membebankan kepada hewan sesuatu yang di luar bebannya. Ya, sesuatu yang di luar bebannya. Ya, mungkin kalau di tempat kita yang namanya kuda, keledai itu tidak ada. Ya, yang dijadikan hewan tunggangan yang lumrah ke sana kemari, tetapi di Timur Tengah sana, terutama di kampung-kampungnya masih ada. Ya, di Mesir masih ada ya. Yang di kampung-kampungnya mereka masih menggunakan kuda, tetapi yang disayangkan adalah ketika keledai itu diberikan beban yang lebih daripada yang seharusnya, sehingga dia berjalan dengan sangat pelan, terlihat sekali sangat keberatan, yang mungkin boleh jadi juga tidak dilatih untuk bisa menerima beban yang lebih ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang tadi kita baca adalah as-sibaqu 'alal khayli wa 'alal ibil wa 'alal aqdam ya. Kita juga bisa ya membuat perlombaan sebagai bentuk i'dadul uddah, sebagai bentuk menyiapkan persiapan jihad dengan melombakan kuda, melombakan unta ya. Wa 'alal aqdam, juga melombakan ya kaki, ya, menyiapkan atau menguatkan kaki boleh jadi. Bahkan hal ini dianjurkan di dalam hadis Nabi SAW secara khusus untuk kita memotivasi ya, melatih di dalam memanah, melatih di dalam menunggang kuda, dan melatih dalam menunggang unta. Sehingga Nabi SAW pun membolehkan lomba dalam 3 hal ini ya, saking supaya kita termotivasi untuk bisa melatih diri dalam 3 hal ini: memanah, menunggang kuda, dan menunggang unta. Nabi SAW menyebutkan la sabaqa illa fi naslin au huffin au hafirin. Tidak boleh berlomba ya kecuali pada menunggang kuda, menunggang unta, dan juga di dalam berlomba di dalam memanah ya. Maka ini hal yang dianjurkan untuk kita melatih diri pada 3 hal ini ya. Kalau kita bisa, kalau kita memungkinkan, maka kita latih diri untuk 3 hal ini: memanah, berkuda, dan juga menunggang unta. Di tempat kita mungkin kalau unta sangat sekali sulit kemungkinannya kita lakukan, tetapi kalau kuda mungkin masih bisa ya. Memanah juga demikian ya, maka bisa kita lakukan. Dan bahkan Nabi SAW membolehkan perlombaan untuk 3 hal ini, bahkan dengan al-iwad, dengan hadiah sekalipun ya. Dengan hadiah sekalipun diperbolehkan ya. Perlombaan dengan hadiah ini ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah perlombaan yang dengan hadiah untuk 3 jenis lomba ini, yaitu untuk memanah, berkuda ya, dan juga untuk menunggang unta. Maka para ulama bersepakat untuk lomba memiliki hadiah untuk 3 lomba ini, maka itu diperbolehkan. Adapun untuk yang lainnya ya, maka dengan catatan. Catatannya apa? Jika hadiah itu adalah hadiah yang didapatkan dari salah satu peserta lomba saja ya, seperti seseorang mengatakan, ayo kita balap lari, nanti kalau ada yang menang, kalau bisa siapa yang menang dalam lomba lari ini, nanti saya kasih 1 juta semuanya. Yang menang dalam perlombaan lari ini saya kasih 1 juta. Ya, kalau yang menangnya
yang punya uang, ya maka berarti buat dia 1 jutanya. Tetapi yang menangnya yang lain, maka 1 juta dia keluarkan untuk yang menang. Maka itu diperbolehkan. Ya, salah satu hadiahnya dari salah satu peserta. Adapun kalau hadiahnya adalah hadiah yang itu seperti dijadikan sebagai taruhan, semuanya bayar semuanya. Dan itu adalah hal yang mungkin hadiahnya dikumpulkan dari semua peserta dengan sama rata. Ya, kemudian siapa yang menang, maka dia yang mendapatkan hadiah dari uang-uang yang dikumpulkan sebagai hadiah tadi dari semua peserta. Maka para ulama mengatakan jika hal itu, maka itu tidak boleh karena termasuk di antara qimar atau judi. Dan judi di dalam Al-Quran dilarang. Kecuali kalau itu adalah lomba yang semuanya memberikan uluran hadiah, kemudian bagi yang menang maka dia mendapatkan untuk lomba 3 yang tadi, maka itu diperbolehkan. Ya, semua peserta pacuan kuda, dia bayar 1 juta. Ada 5 peserta, maka dapatlah 5 juta. Bagi yang juara 1 diambil 2 juara, juara 1 3 juta, juara 2 juta semuanya. Maka kalau untuk pacuan kuda diperbolehkan. Untuk pacuan kuda diperbolehkan berdasarkan hadis la sabaqa illa fi naslin au huffin au hafirin. Ya. Hadis ini mengecualikan di dalam hadiah untuk 3 perlombaan tadi. Adapun untuk perlombaan yang lain, jika hadiahnya adalah hadiah yang terdiri dari semua peserta, maka itu tidak diperkenankan. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang kita bahas, ya. Namun satu poin lagi Nabi SAW menyebutkan agar kita mungkin termotivasi, ya, untuk kita bisa ya, kalau kita memungkinkan untuk membiasakan diri belajar berkuda, ya, memanah, ya, maka Nabi mengatakan allahu fi thalathin, ya, bahwasanya allahu fi thalathin, kita ya melakukan hal yang ya sesuatu yang terkadang melenakkan, ya, maka itu boleh dalam 3 hal. Apa saja? Ta'dibu farasik, ya, melatih kuda, warammika qausik, dan juga melatih manah, wa mula'abatu ka ahlik, dan bermain-main dengan keluarga. 3 hal ini mungkin menjadi hobi, dan hobi yang mungkin melalaikan bukan melalaikan dari kewajiban, ya, maka itu tidak mengapa dan berpahala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Kita selesaikan pembahasan ini pada hadis terakhir yang tadi kita baca, di hadis yang ke-418, dan kita akan lanjutkan insyaallah di hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Assalamualaikum